Jadi yang pertama yang membatalkan sholat adalah berbicara dengan pembicaraan manusia secara sengaja. Ini yang pertama. Yang kedua adalah banyak bergerak. Banyak bergerak. Orang kalau sholat kemudian bergerak dengan gerakan yang banyak, maka sholatnya batal. Gerakan yang banyak itu bagaimana? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bergerak banyak itu adalah bergerak 3 kali berturut-turut dengan anggota badan besar. Ini namanya gerakan banyak. 3 langkah kaki, 1, 2, 3. Kaki anggota badan besar. Nah, 3 kali berturut-turut maka sholatnya batal. Atau lebih, maka sholatnya batal. Itu pendapat sebagian ulama. Jadi yang dimaksud dengan gerakan banyak adalah gerakan 3 kali berturut-turut dengan anggota badan besar. Anggota badan besar itu kaki, tangan, kepala. Kalau anggota badan kecil seperti apa ini? Kelopak mata. Lah kadang orang kan kedip-kedip banyak itu kan. Nah, kalau seandainya dalam 1 detik kedip 3 kali berturut-turut ya tidak batal. Kemudian ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan gerakan banyak itu adalah gerakan sedurasi 1 rakaat. Gerakan sedurasi 1 rakaat. Orang misalnya 1 rakaat ini dapat berapa lama? Berapa waktu yang dibutuhkan? Kalau orang bergerak sebanyak itu, sebanyak waktu itu, maka berarti sholatnya batal. Jadi antara pendapat satu dan kedua ini yang lebih longgar adalah pendapat yang kedua. Jadi kalau menurut pendapat yang kedua, langkah 3 kali tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena durasi 1 rakaat lebih panjang daripada itu dan ini kurang. Maka 3 langkah kaki tidak membatalkan sholat. Kemudian gerakan yang satu tetapi untuk tujuan main-main. Kalau tadi gerakan banyak, ini adalah gerakan cuma satu, tetapi tujuannya untuk main-main. Maka sholatnya batal. Yang berikutnya adalah makan dan minum. Sholat makan. Bagaimana? Ya mungkin saja anak, misalnya ada anak mumayyiz kan boleh kan sholatnya kan? Orang tua punya kewajiban untuk merintahkan anaknya yang mumayyiz untuk sholat. Lah dia sholat kemudian buka bungkus makan permen, maka sholatnya batal. Atau minum, misalnya ada gelas depannya diminum pada saat sholat, sholatnya batal. Kemudian yang membatalkan sholat adalah berhadas. Berhadas ini ya seperti buang angin. Ini berhadas. Keluar air kencing, berhadas. Buang angin yang keluar tidak hanya angin, tetapi ada benda lain yang ada bentuknya. Lah ini juga sholatnya batal. Walaupun tidak bunyi. Jadi orang kalau buang angin, walaupun tidak bunyi, walaupun tidak bau, bagaimana hukum sholatnya? Batal. Tuh. Jadi makanya harus hati-hati, ini penting. Kalau orang sholat kemudian buang angin, walaupun tidak bunyi, walaupun tidak bau, sholatnya batal. Kemudian terjatuh najis, terkena najis. Jadi kejatuhan najis yang tidak dimaafkan. Di mana? Di badannya, di pakaiannya, atau di benda yang ia bawa, membawa benda yang ada najisnya, maka sholatnya batal. Kemarin sudah kita sebutkan. Kemudian yang membatalkan sholat juga adalah riddah, terjatuh kepada kekufuran. Di tengah-tengah sholat umpamanya mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini waliyadzubillah, maka dia terjatuh kepada perbuatan riddah. Kemudian ini penting juga, termasuk yang membatalkan sholat adalah niat memutus sholat. Niat memutus sholat. Saya niat memutus sholat misalnya. Lah ini sholatnya batal. Sholatnya batal. Atau menggantungkan niat memutus sholat atas suatu perkara. Misal nanti kalau ibu datang, sholatnya saya batalkan.
maka seketika itu juga walaupun ibunya belum datang, sholatnya batal. Nanti kalau hujan, sholatnya saya batalkan untuk angkat jemuran, walaupun belum membatalkan sholat, masih niat saja, ini sholatnya batal. Jadi makanya harus hati-hati. Jadi niat memutus sholat membatalkan sholat, menggantungkan niat memutus sholat atas suatu perkara juga membatalkan sholat. Kemudian ragu-ragu antara memutuskan sholat atau tidak. Misalnya sholat di rumah, kemudian ada yang ketok-ketok pintu, Assalamualaikum, ini batal nggak ya? Dalam hatinya seperti itu, maka sholatnya batal. Seperti itu. Kemudian ya, termasuk yang membatalkan sholat, ini penting, adalah berlalu satu rukun disertai dengan keraguan-raguan pada saat niat takbiratul ihram. Jadi misalnya gini, ada orang ragu, tadi saya sudah niat sholat apa belum pada saat takbiratul ihram tadi? Ragu sampai berlalu satu rukun, maka di sini sholatnya batal. Rukun itu seperti apa? Rukun, i'tidal rukun, baca al-fatihah rukun. Jadi misalnya orang sudah baca tahiyat, baca tahiyat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian pada saat mau baca surat Al-Fatihah, namanya orang sholat kan kadang ada aja yang ganggu, itu setan itu. Ragu, tadi saya sudah niat belum pada saat takbiratul ihram? Sudah niat sholat belum pada saat takbiratul ihram? Nah, sambil dia ragu, dia baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, masih ragu. Ayat kedua masih ragu, ayat ketiga masih ragu, sampai ayat terakhir. Nah, berarti apa ini? Ragu, berlalu satu rukun yang dia ini ragu dalam niat sholat ketika takbiratul ihram. Maka ini sholatnya batal. Kenapa? Karena dia ragu dalam niat sholat dan telah berlalu satu rukun. Nah, padahal Al-Fatihah ini cukup panjang. Begitu juga kalau seandainya orang mau rukuk. Jadi misalnya baca surah, setelah baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian takbir kan, Allahu Akbar. Di situ ragu loh. Tadi saya sudah niat sholat apa belum pada saat takbiratul ihram? Langsung dia rukuk. Lah, rukuk, selesai rukuk masih ragu. Berarti apa? Berlalu satu rukun disertai keraguan-raguan pada niat sholat di saat takbiratul ihram. Maka ini hukumnya adalah membatalkan sholat. Berikutnya yang membatalkan sholat adalah gerakan yang berlebihan. Loncat misalnya, orang sholat loncat, maka ini sholatnya batal. Atau berubah haluan dari arah kiblat, yang asalnya menghadap kiblat kemudian tiba-tiba menghadap ke arah yang lain, disengaja, maka sholatnya batal. Kemudian juga terbukanya aurat. Nah, ini harus hati-hati. Jadi kalau pas sholat ternyata tertutup, di tengah-tengah sholat kok ada yang terbuka, ya, maka di sini sholatnya batal. Jadi ini adalah perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah, jadi yang pertama tadi berbicara dengan sengaja dengan pembicaraan manusia, walaupun cuma satu huruf. Selama dia sengaja, selama dia ingat ya bahwasanya dia sedang sholat, maka walaupun satu huruf, maka ini membatalkan sholat. Bagaimana kalau seandainya orang sholat kemudian bergerak? Ini akan saya rinci. Tadi kan termasuk yang membatalkan sholat adalah bergerak dengan gerakan yang banyak. Ya, sudah kita rinci tadi itu bahwasanya kalau sampai durasi satu rakaat gerakannya itu, maka di sini sholatnya batal. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan batal sholatnya apabila mengerjakan
gerakan 3 kali berturut-turut dengan anggota badan besar. Begitu juga kalau gerakan cuma sekali tapi tujuannya main, atau gerakan sekali tapi gerakannya berlebihan seperti loncat misalnya. Ini gerakan-gerakan seperti ini membatalkan sholat. Makan dan minum juga sama, perkara yang membatalkan sholat walaupun cuma sedikit. Nah, kalau dia ingat dia sedang sholat, maka sholatnya batal. Kalau banyak bagaimana? Nah, ini ada beberapa rincian. Jadi kalau orang sholat makan, dilihat makannya sedikit atau banyak. Kalau makannya sedikit dan dia ingat dia sedang sholat, maka sholatnya batal. Tapi kalau makannya banyak, 1 piring misalnya, ya, mungkin aja ada orang seperti itu. Dia ingat ataupun tidak ingat, maka sholatnya batal. Berbeda halnya dengan puasa. Ya, saya ulang, kalau sholat makan banyak, ingat atau tidak ingat dia sedang sholat, sholatnya batal. Kenapa? Ya karena sholat ada kondisinya itu. Berdiri, duduk, ya kan, sujud, ada kondisinya. Ada kondisi khusus kalau sholat itu. Sedangkan puasa itu tidak ada kondisi khusus. Orang tidur juga puasa, orang mandi juga puasa, orang sholat juga puasa. Oleh karenanya ketika ada orang puasa makan, ya, selama dia lupa, maka puasanya tetap sah, tidak batal. Walaupun dia makan banyak, ya, 1 meja dihabiskan semua umpamanya, maka ini puasanya tetap sah, tidak batal. Tetapi bagi yang tahu kalau puasa wajib harus diingatkan, jangan dibiarkan. Kalau misalnya ibu-ibu yang pada saat Ramadan ada tanggungan, kemudian mengqadha, melunasi sekarang misalnya, bapaknya tahu karena malamnya sudah bilang, Pak, besok ibu mau puasa qadha Ramadan. Oh iya Bu. Lah pagi-pagi ibunya ini bapaknya bawa makanan, kemudian taruh di meja. Nah, mau dimakan sama si ibu ini. Loh Bu, kan puasa. Oh iya ya, harus diingatkan. Karena apa? Kalau puasa wajib ini tidak boleh dibatalkan. Jadi kalau orang mengerjakan ibadah wajib itu tidak boleh dibatalkan. Ya, tidak boleh dibatalkan. Jadi kalau ada orang puasa dan puasanya puasa wajib, entah itu puasa nazar atau puasa mengqadha bulan Ramadan yang dulu tidak dilaksanakan karena ada uzur umpamanya, maka di sini tidak boleh dibatalkan. Beda halnya dengan dengan puasa sunnah. Kalau orang mengerjakan puasa sunnah, maka ya terserah, monggo. Misal ya, ada orang puasa sunnah, kemudian ini ada tamu datang bawa oleh-oleh makanan misalnya. Waduh, sayang ini kalau saya puasa nggak ada yang makan. Maka boleh kalau puasa sunnah. Seperti itu. Atau misalnya puasa kemudian bertamu ke rumah teman, ke rumah kerabat, ke rumah saudara, dijamu sedemikian rupa. Kalau nggak makan nanti nggak enak sama yang punya rumah. Jadi di sini ya boleh membatalkan puasa karena puasa sunnah, seperti itu. Jadi itu perbedaan antara puasa dengan sholat. Kalau sholat, ya, selama dia ingat dia sholat, sholatnya batal. Mau sedikit mau banyak, sholatnya batal kalau dia makan. Jadi kalau orang sholat, makan sedikit atau banyak dan dia ingat dia sedang sholat, maka batal. Itu terkait sholat. Kalau puasa, maka di sini selama dia lupa, walaupun sedikit, walaupun banyak, nggak ada bedanya, maka puasanya tetap sah. Jadi itu perbedaan antara sholat dengan puasa. Ini saya rinci lagi. Kalau sedikit dan dia lupa, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau banyak, walaupun lupa, maka sholatnya batal. Tapi kalau puasa sedikit atau banyak, ya, selama dia lupa, maka puasanya tetap sah. Tapi kalau sengaja walaupun sedikit, ya berarti puasanya batal, seperti itu. Ya. Kemudian juga tadi disebutkan tentang niat memutus sholat. Jadi kalau orang sholat kemudian dalam hatinya niat, wes sholatnya saya berhentikan, ya berarti sudah sholatnya batal.
atau menggantungkan atas suatu perkara. Nanti kalau hujan sholatnya saya berhentikan, berarti sholatnya batal. Atau ragu-ragu karena ada suatu hal, ini berhenti nggak ya, berhenti nggak ya, dalam hatinya seperti itu, maka sholatnya batal.